Oke, masih di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Kali ini kita akan masuk pada bagian 2 di topik kinematika 2 dimensi ini. Yaitu sekarang kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Oke, ketika kita berbicara mengenai gerak melingkar, maka secara sederhana kita bisa melihat gambar ini. Anda misalkan bermain dengan kembang api yang Anda putar, kemudian Anda mengambil fotonya, dan Anda akan peroleh gambar seperti berikut ya. Jadi terlihat bahwa ada lintasan yang berbentuk lingkaran yang dihasilkan. Nah, gerak seperti ini merupakan salah satu kasus dari gerak dua dimensi. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana mengenai gerak melingkar ini, khususnya adalah gerak melingkar beraturan. Misalkan saya memiliki sebuah benda atau partikel yang dia berada dalam suatu posisi di dalam sumbu kartesian, koordinat kartesian. Nah, benda ini memiliki kecepatan dan percepatan dengan arah tertentu seperti ini ya. Ini arah kecepatannya atau kelajuannya dan ini adalah arah percepatannya. Maka dengan arah seperti ini dia akan bergerak ke posisi atau ke arah resultan dari kedua vektor ini, yaitu kira-kira seperti ini lintasannya. Kemudian ketika partikel ini berada di posisi ini, kita bisa melihat bahwa percepatan dari partikel ini arahnya tetap, yaitu menuju sebuah titik, yaitu titik pusat di sini. Ya, jadi dua kondisi ini terlihat bahwa arah percepatan dari partikel itu selalu mengarah ke sebuah titik pusat koordinat di sini ya. Sedangkan arah dari V-nya berubah. Namun ada lagi yang bisa diperhatikan bahwa sudut antara V dengan A selalu tetap, yaitu selalu tegak lurus. Sehingga nanti arah berikutnya adalah resultan dari A dan V ini, dia akan bergerak kira-kira ke arah ini. Ketika dia berada di posisi ini, maka sama halnya tetap, A-nya tetap mengarah ke titik pusat koordinat ini, dan V-nya tegak lurus dengan A. Jika saya teruskan arah geraknya, maka dia akan mencapai posisi ini dengan arah A yang tetap menuju pusat dan V-nya tegak lurus dengan A. Seterusnya seperti ini dengan A-nya tetap menuju pusat, V-nya tegak lurus, dan pada akhirnya dia akan kembali ke titik awal. Nah, kalau kita lihat secara umum, maka bentuk lintasan dari gerak partikel ini yang A-nya selalu mengarah ke pusat dan V-nya selalu tegak lurus dengan A, ataupun V-nya merupakan titik ya dari garis singgungnya, maka bentuk lintasannya adalah sebuah lingkaran. Sehingga jika kita lihat geraknya, maka kira-kira akan seperti ini. Partikel mengalami gerak secara melingkar. Nah, kita akan membahas mengenai gerak melingkar ini pada bagian setelah ini. Oke, gerak melingkar yang akan kita bahas kali ini adalah gerak melingkar beraturan. Ya, tadi ini adalah bentuk dari lintasan partikel yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Sekarang kita lihat apa karakteristik dari gerak pada kasus ini. Yang pertama adalah jarak benda terhadap suatu titik, yaitu di sini pusat lingkaran, itu selalu konstan. Berapa nilainya? Nilainya adalah jari-jari lintasan atau R. Jadi dimanapun posisi benda berada, maka jarak benda itu terhadap titik pusat koordinat atau titik pusat lintasannya selalu konstan sebesar R. Berikutnya adalah besar kecepatan V-nya itu konstan, namun arahnya berubah. Jadi V ini nilainya selalu sama, tapi arahnya seperti yang kita lihat pada gambar, garis panah ungu ini selalu berubah arahnya di setiap titik.
Kemudian yang ketiga adalah percepatannya konstan. Arahnya selalu menuju pusat lintasan. Di sini kita lihat ya, arahnya panahnya selalu menuju ke titik pusat lingkaran. Nah, karena arahnya ini selalu menuju pusat lingkaran, maka dia dinamakan sebagai percepatan sentripetal. Yang maknanya itu secara bahasa adalah sentripetal itu artinya menuju pusat atau mencari pusat. Nah, ini adalah 3 karakteristik utama dari besaran gerak pada gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang mari kita menganalisis lebih khusus mengenai kecepatan dan percepatan pada gerak melingkar beraturan ini ya. Kita ingin melihat ketika partikel ini berada di suatu titik yang saya namakan sebagai titik P. Ketika dia berada di titik ini dan misalkan dia bergerak dengan arah melawan putaran jarum jam atau counterclockwise, maka saya bisa gambarkan arah V-nya seperti ini. Arah V itu bisa Anda ambil sebagai garis singgung dari titik itu berada. Nah, kita tinjau kecepatan benda di titik P seperti ini, V-nya ya. Nah, titik P ini bisa saya ambil posisinya itu adalah titik P, saya tarik garis ke bawah sini, maka tinggi titik P terhadap sumbu X itu adalah YP. Ini adalah koordinat pada sumbu Y-nya ya. Kalau saya tarik ke sini kan sama. Sedangkan XP adalah koordinat sumbu X dari titik P ya. Jadi jarak mendatar titik P terhadap pusat koordinat. Kemudian dari pusat koordinat ini dari pusat saya tarik garis ke titik P itu adalah R atau jari-jari dari lintasannya. Kemudian theta adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan garis menuju P dari pusat dengan sumbu mendatar theta ini. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa kecepatan titik P. Maka kecepatan di titik P ini bisa tuliskan dengan cara saya uraikan per komponennya, yaitu V saya uraikan ke dalam sumbu tegaknya VY dan ke sumbu mendatarnya Vx ya. Jadi V vektor sama dengan Vxi tambah Vyj. Sekarang saya ingin mengubah nilai Vx dan Vy-nya. Bagaimana caranya? Kita ingin melihat sudut theta yang di bawah ini jika saya pindahkan ke segitiga atau ke posisi di atas ini, kira-kira di sebelah mana ya? Maka jika saya membuat, misalkan saya perpanjang garis mendatar hijau ini ya, maka theta ini akan sama dengan theta di sini berseberangan ya, dan theta di sini akan sama dengan theta di seberangnya nanti. Artinya adalah theta yang di bawah ini akan sama dengan sudut yang diapit antara Vy dengan V. Kita lihat lagi sekarang, ini lebih dekat ya. Ini yang diambil tadi ya. Ini adalah V-nya, vektor kecepatannya. Ini Vy, komponen arah Y, dan Vx, komponen arah X. Sekarang dari gambar ini saya ingin menentukan berapa Vx-nya, berapa Vy-nya dalam theta. Saya coba ubah sedikit ya, Vx-nya saya ubah ke arah atas ini, maka saya punya segitiga, bidang miringnya adalah V, sisi miringnya, kemudian di depan theta, di sini sisi depannya adalah Vx, dan sisi samping thetanya adalah Vy. Maka dari segitiga ini, agak berbeda sedikit dengan yang kita bahas biasanya ya, kita peroleh bahwa sinus theta sama dengan sisi depannya Vx dibagi dengan sisi miring V. Sedangkan kosinus tetanya itu adalah sisi sampingnya Vy dibagi dengan sisi miringnya V. Nah, dari sini maka saya bisa menuliskan bahwa V itu sama dengan minus V sin theta I tambah V cos theta J ya. Dengan sin theta dari sini ya, saya kaitkan dengan segitiga yang biru ini. Sin thetanya adalah yang bawah ya, YP, sisi depannya per R,
cos θ-nya adalah sampingnya XP per R. Sehingga di sini saya dapatkan bahwa V-nya sama dengan minus V, sin θ saya ubah ke YP per R, cos θ-nya saya ubah ke XP per R ya. Ini kenapa? Yang atas sekali lagi ya. Kenapa Vx-nya menjadi minus V sin θ? Kita lihat di gambar ini. Vx-nya mengarah ke sumbu X negatif, makanya dia negatif di sini ya. V-nya ke arah Y positif, dia positif. Oke, jadi ini adalah persamaan kecepatan partikel di posisi tertentu pada saat gerak melingkar. Oke, sekarang kita akan menurunkan atau ingin memperoleh bagaimana nilai dari percepatan sentripetal yang merupakan percepatan karakteristik pada gerak melingkar beraturan. Nah, kita kembali ke gambar ini. Tadi kecepatan partikel di titik P ini sudah saya uraikan dalam arah sumbu Y maupun dalam arah sumbu X. Kita ingat hubungan antara percepatan dengan kecepatan ya. Tujuan kita kan mencari percepatan sekarang. Definisinya adalah percepatan merupakan turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Maka kita ingat juga tadi di sebelumnya kita peroleh bahwa ini adalah fungsi dari kecepatannya. Kita lakukan operasi matematiknya ya. Jadi percepatan sama dengan turunan dari fungsi kecepatan ini terhadap waktu. Kita lakukan operasinya. Ingat bahwa kelajuan V, besarnya V ya, dan jari-jari R itu konstan. Sehingga jika keduanya konstan, maka kedua besaran ini V dan R bisa saya keluarkan dari operasi turunan ini. Seperti berikut ya. Jadi percepatannya dalam arah I saya turunkan ya. Minus V per R-nya saya keluarkan. Sisanya adalah tinggal turunan posisi dalam sumbu Y terhadap waktu I. Ditambah ini V per R juga keluar. Turunan posisi X-nya terhadap waktu dalam arah J. Kemudian kita ingat lagi definisinya hubungan antara kecepatan dengan posisi, yaitu kecepatan merupakan turunan dari posisi. Jadi jika saya turunkan posisi P terhadap T, saya dapatkan Vy. Sedangkan turunan dari posisi X terhadap T menjadi Vx. Jadi kita bisa lihat, saya masukkan nilai ini, berarti A-nya menjadi minus V per R. DYP per dt-nya menjadi Vy, ditambah V per R. dxp per dt-nya menjadi Vx, J. Dalam arah J ya. Nah, di sini saya bisa kembali lagi ke gambar. Kita akan ke gambar ya. Kita lihat bahwa Vy-nya sama dengan V cos θ, Vx-nya sama dengan minus V sin θ. Nah, dua nilai ini kita kembalikan ke persamaan A. Vy-nya masukkan V cos θ, Vx-nya masukkan minus V sin θ. Maka saya peroleh hasil seperti berikut. Ya, ini Vy-nya, ini Vx-nya. Oke, tadi kita sudah memperoleh nilai ini ya. A sama dengan minus V per R, V cos θ I, tambah V per R minus V sin θ J. Sekarang, saya rapikan bentuk ini ya. Jadi V-nya saya keluarkan, jadi V kuadrat per R cos θ I. Minusnya saya kedepankan, jadi minus V kuadrat R kali sin θ J. Nah, berarti di sini kita lihat, saya akan kembali dengan gambar ya. Ini titik P. Kalau saya sekarang ingin melihat percepatannya, ingat ya, dalam gerak melingkar beraturan, percepatannya selalu mengarah ke pusat, yaitu percepatan sentripetal. Nah, A sentripetal ini, ya, percepatan sentripetal ini jika saya uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka saya dapat gambar seperti ini. AX-nya ke arah kiri, AY-nya ke arah bawah. Oke. Dan θ di sini akan pindah ke sebelah atas sini atau sama dengan sudut di sini ya, karena ini adalah
sudut yang saling berseberangan. Oke. Nah, sekarang kita kembali lihat persamaan A dan gambar ini. Ingat ya, kalau ada A ini bla 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 I, kurangin bla 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 J, maka ingat yang arah I itu adalah komponen dalam sumbu X, yang arah J adalah komponen dalam sumbu Y. Berarti di sini bagian minus V kuadrat R cos theta adalah A dalam arah X atau komponen percepatan dalam sumbu mendatar. Dan minus V kuadrat R sin theta J itu adalah komponen percepatan dalam sumbu Y, AY. Oke. Nah, sekarang saya sudah tahu bahwa AX-nya adalah ini, AY-nya adalah ini, maka jika saya ingin mengetahui berapa besar percepatannya, seperti biasa vektor ya, maka besar percepatan A sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. Kita masukkan. Berarti AX-nya adalah minus V kuadrat per R cos theta kuadratkan ditambah minus V kuadrat per R sin theta dikuadratkan. Oke. Kita gunakan beberapa sifat trigonometri di sini, yaitu antara lain adalah cos theta tambah sin theta itu sama dengan 1. Kita akan peroleh nilai seperti berikut. Jadi, jika Anda hitung ini, maka Anda akan peroleh bahwa A itu yang antara lain adalah A sentripetal, nilainya sama dengan V kuadrat per R. Jadi, jika kita ingin mengetahui berapa nilai percepatan sentripetal di titik tertentu, maka caranya adalah kecepatan di titik tersebut kuadratkan dibagi dengan jari-jari lintasan. Nah, inilah cara kita menganalisa mengenai gerak melingkar beraturan, dimulai dari bagaimana gerak itu bisa terjadi, kemudian apa karakteristik dari besarannya, bagaimana kecepatannya dan komponen-komponennya, dan bagaimana percepatannya, yaitu mengenai percepatan sentripetal. Oke, demikianlah pembahasan mengenai gerak melingkar beraturan sebagai salah satu contoh dari gerak dalam 2 dimensi. Setelah ini Anda akan mencoba untuk mempelajari dan membahas beberapa soal mengenai gerak dalam 2 dimensi ini. Terima kasih. Anda bisa lanjut ke video berikutnya.